Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Wahhab rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan kita dengan diberikan akal pikiran dan hati nurani yang senantiasa digunakan untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok ujung tombak, pembawa pelita harapan bagi kehidupan umat manusia. Dalam kesempatan kali ini, khatib mengajak diri sendiri khususnya dan jemaah pada umumnya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senantiasa dimudahkan dalam menjalani segala urusan dengan mengharap ridho Allah semata. Semoga kedamaian, kasih sayang, dan anugerah Allah senantiasa tercurah bagi kita semua. Hadirin salat Jumat Masjid Al-Wahhab rahimakumullah. Setiap kita berharap mampu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan meneladani Rasulullah SAW. Karena dengan keistiqomahan itulah kita akan mempunyai peluang yang besar untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kabar gembira kepada mereka yang istiqomah, sebagaimana firman-Nya, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Hendaknya kalian jangan merasa takut dan jangan pula merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Quran Surat Fusilat ayat 30. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka yang ikhlas dalam beramal hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Allah mengabarkan melalui malaikat agar jangan takut dan jangan pula bersedih. Mujahid As-Suddi dan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa yang dimaksud ialah saat menjelang kiamat, para malaikat itu mendatangi mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut,
yakni takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Dan janganlah sedih terhadap urusan dunia yang ditinggalkan. Allah memerintahkan untuk bergembira dengan karunia surga yang dijanjikan. Oleh karena itu, Allah menenteramkan rasa takutnya dan menyenangkan hatinya. Dan tiada suatu peristiwa besar yang terjadi di hari kiamat yang ditakuti oleh manusia, melainkan hal itu. Bagi orang mukmin, kabar ini merupakan penyejuk hatinya, berkat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yang berkat amal perbuatannya selama di dunia. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Wahhab rahimakumullah, betapa besar karunia Allah bagi hambanya yang istiqomah di jalannya. Oleh karena itu, kita harus berupaya kuat tenaga untuk mampu istiqomah meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menjaga keistiqomahan tersebut dengan usaha sebagai berikut. Yang pertama, memantapkan dalam hati bahwa semua bentuk ibadah, pengorbanan, bahkan hidup dan mati adalah untuk Allah yang menguasai seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Dalam At-Tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa setan akan selalu menggoda manusia sampai ajal menjemputnya. Sebagian besar manusia akan mengikutinya kecuali hamba Allah yang ikhlas. Oleh karena itu, menjadi tuntunan bagi kita untuk menguatkan hati dengan selalu mengatakan kepada Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kehidupan di dunia yang penuh dengan godaan, cobaan, dan tantangan mengharuskan kita mempunyai hati yang teguh. Keteguhan hati itu dibangun di atas keyakinan bahwa segala yang kita miliki, segala daya dan usaha, dan seluruh hidup kita harus dipersembahkan untuk Allah semata. Tujuan apapun yang diniatkan manusia selain Allah hanya akan binasa dan sia-sia. Allah Sang Maha Kekal, sehingga kita hanya menetapkan tujuan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal di surga seperti yang Allah janjikan. Kedua, berusaha dengan segenap kemampuan menjalankan semua kewajiban. Bukti keikhlasan beribadah kepada Allah adalah dengan mematuhi semua syariatnya. Apa yang menjadi perintahnya harus kita laksanakan sekuat kemampuan kita. Dan sesuatu yang ia larang harus ditaati. Adalah sebuah kesalahan jika mengaku ikhlas beribadah kepada Allah, tapi larangannya selalu dilanggar. Karena keikhlasan harus didasari atas kecintaan kepada Allah. Dan orang yang mencintai akan selalu tunduk dan patuh kepada yang dicintainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menselisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kekuatan kepada Allah agar dapat istiqomah di jalannya. Karena usaha apapun yang kita lakukan tidak akan pernah berhasil tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu memohon kepada Allah. Dengan langkah itu kita berharap selalu mendapatkan petunjuknya. Itu kita lakukan minimal 17 kali sehari setiap melaksanakan sholat,
dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jika kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengabulkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka jawablah, sungguh aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kelurusan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita agar selalu istiqomah di jalannya hingga beroleh surga yang dijanjikan ketika kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.